Seorang semakin beriman, semakin tinggi ujiannya. Ibarat pohon semakin tinggi, semakin diterpa oleh angin. Oleh karenanya orang yang paling berat ujiannya adalah orang-orang yang semakin beriman. Kata Nabi SAW, Asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Thumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Thummal amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan tingkatan imannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kalau ternyata imannya kokoh waktu diuji, Allah tambah lagi ujiannya. Wa in kana fi imanihi riqatun khufifa anhu. Tatkala diuji imannya lemah, Allah turunkan level ujiannya. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kata Nabi, jika Allah mencintai sebuah kaum, Allah akan uji mereka. Jadi iman sesuai dengan ujian sesuai dengan kadar keimanan. Makanya kalau antum tanya siapa orang paling diuji? Nabi Muhammad SAW. Ujiannya luar biasa. Saya ceritakan sebagian ujian Nabi SAW. Biar antum tahu bahwasanya masuk surga tidak semudah yang dibayangkan. Perlu perjuangan. Nabi SAW lahir dalam kondisi yatim. Sudah enggak punya bapak. Kemudian dia dipelihara di Taif bersama ibu susuannya. Kemudian diambil lagi oleh ibunya. Pisah dari ibunya. Kemudian baru tinggal sama ibunya. Ya, sampai dia berumur 6 tahun. Waktu dia umur 6 tahun, ya lagi sayang-sayangnya kepada ibunya. Dia baru bertemu dengan ibunya 2 tahun. Karena dia tinggal di Taif sampai 4 tahun. Rasulullah SAW 2 tahun mau diambil sama ibunya. Halimah Sa'diyah melarang, jangan. Karena waktu Nabi bersama dia banyak keberkahan. Akhirnya ditahan sampai 4 tahun. Setelah 4 tahun baru diambil oleh ibunya. Kemudian ditinggal bersama ibunya. Lagi dia sayang-sayang sama ibunya. Suatu hari ibunya pergi ke kota Madinah. Mengunjungi kerabatnya. Kemudian pulang menuju kota Mekah. Di tengah perjalanan suatu tempat namanya Abwa. Ibunya meninggal di situ. Sakit kemudian meninggal dunia. Bayangkan si kecil Muhammad SAW. Melihat ibunya sakit sampai meninggal. Ini ujian luar biasa. Dan dia dalam kondisi sendiri. Ibunya tidak meninggal di Madinah tempat kerabatnya. Atau tidak meninggal di Mekah tempat om-omnya. Seandainya meninggal di Mekah tentu omnya akan datang. Om-omnya akan datang memeluk dia. Seandainya meninggal di Madinah mungkin kerabatnya akan datang. Lagi safar di tengah perjalanan meninggal dunia. Abwa. Umur 6 tahun lihat ibunya sakit sampai meninggal tidak ada keluarga sama sekali. Bayangkan bagaimana beratnya ujian Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW tinggal bersama kakeknya. Sampai 8 tahun kemudian tinggal bersama pamannya Abu Talib. Abu Talib seorang yang miskin. Sehingga Nabi SAW di antara kegiatannya mengembalakan kambing, membantu pamannya. Masih kecil Nabi kerja mengembalakan kambing, kambing milik orang, dapat kororit, sedikit upah untuk dia bantu pamannya. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW pada usia 25 tahun menikah dengan seorang wanita Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi tinggal bersama Khadijah selama 25 tahun. Betapa cintanya Nabi kepada Khadijah sampai Nabi berkata, "Inni qad ruziktu hubbaha." Aku telah dianugerahi oleh Allah mencintai Khadijah. Kenapa Nabi begitu cinta sama Khadijah? Karena Khadijah wanita sangat soleha, istri sangat soleha. 25 tahun tidak pernah angkat suara di hadapan Nabi SAW. Apakah ada istri yang seperti zaman now? Ya. Tidak pernah angkat suaranya. Ya. Kalau ada saya kasih HP. Ada yang istrinya nggak pernah angkat suaranya? Luar biasa, 25 tahun tidak pernah angkat suaranya. Selalu sayang kepada Nabi. Teman curhat Nabi. Nabi di luar dimaki-maki sama orang musyrikin. Dituduh orang gila, dituduh penyihir, dituduh dukun, dituduh majnun, dituduh macam-macam pembohong. Padahal Nabi dari, kalau kita katakan dari nasab yang sangat tinggi. Tetapi dituduh dengan tuduhan tidak. Dia butuh teman curhat. Di mana? Di rumahnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini Nabi sangat cinta kepada Khadijah. Bagaimana patuhnya Khadijah waktu Nabi SAW pertama kali dapat wahyu. Nabi SAW tiba-tiba hubiba ilaihi al-khala. Rasulullah SAW ingin bersendirian. Maka dia minta izin sama istrinya ingin berkhalwat pergi ke Gua Hira. Minta bekal. Istrinya enggak tanya macam-macam. Mas, udah sini aja mas. Nang kene wae mas. Lapor sana jauh-jauh naik gunung 600 meter ngapain mas? Enggak, dia bikinkan bekal, dia kasih sama Nabi SAW, Nabi pergi, bayangkan. Nabi naik sampai di atas, Nabi berdiam sana berhari-hari, bekal habis, Nabi pulang lagi. Minta bekal lagi, Khadijah bikin lagi, subhanallah. Selamat jalan suamiku, pergi lagi, bekal habis, pulang lagi, minta kasih lagi, enggak protes. Subhanallah. Ya. Kemudian sampai akhirnya Nabi di Gua Hira,
Kemudian malaikat Jibril datang memeluknya, melepasnya meluknya. Nabi ketakutan. Sampai Nabi gemetar. Nabi pulang. Pulang dari gunung, ketakutan ketemu istrinya. Nabi berkata langsung, Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, wahai istriku. Khadijah juga tidak banyak ngomong. Langsung ambil selimut. Subhanallah. Tidak mengatakan, "Napa dulu mas? Tunggu dulu mas. Apa ada mas? Tunggu mas, sebentar mas. Tunggu dulu. Saya kan sudah bilang, ngapain ke sana? Coba begini akhirnya. Makanya nurut sama istri." Jangan bilang gue banget ya, jangan. Jadi bayangkan luar biasa. Ambil selimut selesai. Setelah Nabi tenang baru Nabi ngomong sendiri. Laqad khasyitu ala nafsi. Teman curhatnya, tempat curhatnya. Aku khawatir suatu keburukan menimpa pada diriku. Apa Khadijah? Kata Khadijah menenangkan suaminya. Kallafallahu abshir la yukhzikallahu abada. Demi Allah sekali-sekali Allah tidak akan menghinakan engkau wahai suamiku. Subhanallah. Menenangkan apa? Hati suaminya. Harusnya perempuan seperti itu. Sebagian suami kalau pulang dari kantor ngomel sama istrinya. Itu istriku, sayangku. Itu teman di kantor yang kurang ajar. Siapa? Abu Fulan tuh kurang ajar banget. Dia sering nyakiti hati saya. Harusnya istrinya bilang, sabar mas. Istrinya bilang, iya istrinya juga sama itu mas. Jadi provokasi. Jadi mau saya, ini saya ingin menggambarkan bagaimana cintanya Nabi kepada Khadijah. Di saat-saat dia lagi diintimidasi oleh orang musyrikin. Sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Itu puncak-puncaknya. Kaum musyrikin mengintimidasi Nabi SAW. Keras terhadap sahabat. Di saat puncak-puncaknya Nabi sedang dalam kesulitan, istri yang dia cintai meninggal dunia. Bayangkan. Bagaimana Nabi begitu sedih. Sampai para ulama menamakan tahun tersebut dengan tahun kesedihan. Tidak lain karena Nabi SAW mengalami kesedihan istrinya meninggal. Kemudian tidak lama pamannya, Abu Talib yang selama ini membela dia juga meninggal dunia. Ini ujian Nabi SAW. Nabi SAW punya anak 7. 6 dari Khadijah, 1 dari Maria. Semuanya meninggal di zaman Nabi. Kecuali satu Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi SAW. Yang lainnya meninggal di zaman Nabi. Bayangkan seorang diuji dengan anaknya meninggal satu persatu. Kita ingin tahu ujian Nabi SAW. Ruqayyah meninggal, Ummu Kulsum meninggal, Zainab meninggal. Sebelumnya Abdullah Qasim anaknya laki-laki meninggal. Dan terakhir siapa? Ibrahim. Ibrahim masih kecil. Ya, Nabi sangat sayang karena Nabi sudah tidak punya anak laki-laki, tahu-tahu lahir Ibrahim. Nabi sangat sayang kepada Ibrahim. Meninggal waktu masih belum umur 2 tahun. Di pangkuan Nabi SAW. Dia sakit, menggeliat kesakitan, wafat di hadapan Nabi SAW. Bayangkan, di pangkuan Nabi. Sampai Nabi SAW menangis. Nabi berkata, innal qalba la yahzan. Sungguh hati ini sangat bersedih. Wa innal aina la tadma. Dan sungguh mata ini mengeluarkan air mata. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, namun kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh kami dengan kepergianmu wahai putraku Ibrahim sangat bersedih. Ini ujian Nabi SAW. Belum ujian yang lain. Nabi SAW tadi dituduh dengan orang gila, dukun, apalah. Saya aja enggak pernah diuji seperti itu. Paling dikatakan ya mungkin gila kadang-kadang ya. Dikatakan pendusta kadang-kadang. Tapi belum ada yang bilang saya penyihir. Belum ada yang bilang saya dukun ya. Mudah-mudahan enggak ada ya. Tapi Nabi dibilang dukun, penyihir, majnun, tersihir. Bayangkan. Bilang penyihir dibilang tersihir juga. Dibilang pendusta, dibilang sobi. Berbagai macam tuduhan kepada Nabi SAW. Belum Nabi SAW kalau sakit. Sakitnya panas 2 kali lipat. Makanya waktu Nabi SAW sakit akan meninggal dunia. Sebagian sahabat menyenguk Nabi SAW. Ternyata selimut sudah diletakkan di atas Nabi. Badan Nabi. Panasnya tembus sampai ke selimut. Sahabat pegang selimut panas sekali. Innaka latu aku wakan syadidan. Ya Rasulullah, sungguhnya engkau ditimpa dengan panas yang berat. Kata Nabi, benar. Kami para anbiya dikasih sakit 2 kali lipat daripada kalian. Kenapa bisa demikian? Karena pahala kami 2 kali lipat. Nabi kalau sakit panasnya luar biasa. Nabi pada tahun 7 Hijriah diracun sama seorang wanita Yahudiyah. Intinya ujian Nabi sangat banyak. Ya, berdakwah dilempar sampai di Taif. Bayangkan waktu Nabi berdakwah di Taif. Nabi waktu keluar dari Taif dihina oleh orang-orang Taif. Bagaimana menghinanya? Dihadirkan anak-anak kecil sama orang gila menyambut Nabi keluar dari Taif. Kemudian dilempari sama kerikil. Itu cara mereka menghinakan seseorang. Sementara Nabi adalah cucu dari penguasa kota Mekah, cucunya Abdul Muttalib. Dihinakan seperti itu. Mereka tahu ini cucunya Abdul Muttalib. Nasabnya tinggi. Bukan diusir begitu saja, bukan orang yang disuruh anak kecil sama orang gila ngelempar. Ini penghinaan kepada Nabi. Nabi berjalan. Nabi tatkala perang Uhud sampai terluka.
sampai darahnya keluar dari pipinya, sampai giginya patah, sampai Fatimah radhiyallahu anha ingin mencuci darah dari pipi Nabi, tidak berhenti-berhenti, sampai akhirnya ada suatu yang tumbuhan dibakar baru dimasukkan dalam lubang di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam baru berhenti darah. Jadi ujian sangat banyak ya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang beriman semakin tinggi imannya, semakin banyak ujiannya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala punya satu syair yang menunjukkan dia banyak ujian. Meskipun dia tidak ungkapkan ujiannya apa. Tapi dia berkata dalam syairnya, mihanuz zamani kathiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Sungguhnya ujian kehidupan zaman ini datang begitu banyak silih berganti, tidak berhenti-berhenti. Adapun kesenangan datang sesekali seperti hari raya. Hari raya cuma sekali-sekali. Ini menunjukkan Imam Syafi'i diuji dengan ujian yang sangat banyak. Rahimahullahu ta'ala. Oleh karenanya para hadirin dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, seorang ya beriman pasti diuji. Tidak mungkin dia tidak diuji, ya. Pasti diuji, ya. Dengan ujian yang Allah kehendaki bagi dia dalam rangka untuk mengangkat derajatnya atau dalam rangka untuk menghapuskan dosa-dosanya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa perkara yang kita semoga bisa bersabar tatkala diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perkara-perkara tersebut, yang pertama, kalau kita dikenai musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwasanya musibah ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Kata Nabi SAW, Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Sungguhnya Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Tidak mungkin kita terhindar dari musibah tersebut. Kata Nabi SAW, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Kalau ada sesuatu yang menimpamu tidak mungkin meleset darimu, tidak mungkin kau bisa menghindar. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kalau ada yang tidak mengenaimu, tidak akan mengenaimu. Ya, jadi kalau sudah ditakdirkan oleh Allah musibah ini pasti terjadi, enggak mungkin kita menghindar. Enggak mungkin kita menghindar. Tahu-tahu ternyata kita dizalimi orang. Tahu-tahu mobil kita dicuri orang. Ini sudah ditakdirkan. 50.000 tahun bukan sebelum kita diciptakan. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ditakdirkan si fulan pada hari ini mobilnya dicuri. Kalau antum pulang ke rumah, tahu-tahu istri antum ngomel-ngomel, antum bilang sudah ditakdirkan. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, memang ditakdirkan kau ngomel sama saya. Sudah ditakdirkan, sudah ente tenang. Enggak terlalu marah-marah, udah ditakdirkan, sabar. Enggak mungkin kita menghindar dari ya takdir tersebut. Namun jangan disalahpahami. Bukan berarti kalau kita bersabar kita pasrah, ini salah paham. Kita terkena musibah, kita berusaha menghadapi musibah tersebut. Contoh, kalau kita sakit bukan berarti pasrah, berobat. Tadawu ibadallah, berobatlah kalian. Makanya sabar itu bukan sama dengan pasrah, bukan. Sabar itu nerima takdir Allah, tidak protes, namun berusaha cari solusi, itu sabar. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad, sebagaimana para rasul ulul azmi. Nah, azm dalam bahasa Arab itu tekad. Nah, para rasul disifati oleh Allah dengan dua, sabar dan ulul azm. Sabar dan pemilik tekad yang kuat. Kata para ulama itu dalil bahwasanya sabar itu bukan menghilangkan tekad. Orang bersabar terkena musibah, dia berusaha cari solusi. Kalau dia dapati istrinya akhlaknya buruk, bukan kemudian dia pasrah. Dia berusaha dakwah istrinya, dia ajak ke pengajian, dia nasihati. Tapi kalau istrinya ngomel, dia sabar. Sabar. Sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan apa? Bumi. Sama kalau suaminya ya jahat atau sering menyakiti, sudah ditakdirkan, mau diapain. Tapi bukan berarti kita pasrah. Kita pasrah terhadap takdir Allah, tapi kita berusaha mencari solusi. Ini yang pertama. Kalau kita beriman dengan takdir, perkara lebih ringan. Orang mencaci maki kita, orang menghina kita, orang tuduh kita dengan tuduhan yang tidak-tidak, mau diapain? Sudah ditakdirkan. Tidak bisa kita menghindar. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang menimpamu tidak bisa kau hindari, kata Nabi SAW. Baik, ini yang pertama. Mudahkan kita untuk bersabar. Yang kedua para hadirin, agar kita mudah bersabar. Yakinlah bahwasanya segala musibah yang menimpa kita, kalau kita bersabar menghadapinya, kita akan mendapatkan dua kemuliaan. Pertama, dosa-dosa kita dikurangi. Yang kedua, derajat kita ditinggikan. Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum."
Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Sampai ulama mengatakan semuanya. Ente gelisah, ente sedih, Anda ketakutan. Apa saja musibah, sampai musibah kecil. Yang menurut kita ringan itu musibah. Itu semua karena dosa-dosa. Makanya Nabi SAW bersabda, Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan wala syauka yushakuha illa kafarallahu bihi khatayahu. Kata Nabi SAW, tidaklah sesuatu pun menimpa seorang mukmin. Apakah dia sakit? Sakit ini akibat dosa-dosa kita. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, La tasubul humma, jangan kalian mencaci maki demam. Fa innaha tudhibul khataya kama yudhibu al-kir khabathal hadid. Karena sungguhnya demam itu bisa menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat dari besi. Jadi sakit itu kalau kita sabar mengurangi dosa-dosa kita. Sabar yang penting. Kata Nabi, tidaklah menimpa seorang mukmin kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya. Baik sakit atau letih, bahkan letih. Wala hazanin, kesedihan tentang masa lalu. Teringat terus gak hilang-hilang. Sedih terus, kesedihan hati. Ini menghilangkan dosa-dosa. Wala hammin, kekhawatiran tentang masa depan, nanti bagaimana, kekhawatiran tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang rumah tangga, kekhawatiran. Ini juga kalau kita menghadapi dengan sabar, menghilangkan dosa-dosa. Ya, kemudian apa? Wala ghammin, kegelisahan. Subhanallah, kata sebagian ulama, terkadang Anda bersyukur, tiba-tiba Anda gelisah. Ada apa gelisah? Tidak tenang. Itu cara Allah membersihkan dosa-dosa dari Anda. Anda tidak dimiskinkan oleh Allah, tidak dimiskinkan, Anda tidak dijadikan anak Anda meninggal dunia, cuma dikasih kegelisahan. Itu sebenarnya menghilangkan apa? Dosa-dosa. Kemudian wala adzan, tidak ada gangguan dari orang lain. Mungkin orang maki-maki, orang mencaci maki, orang menghina, orang mengambil harta kita, merebut harta kita, ya. Wala syauka, bahkan duri yang mengenainya kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya. Ini dalil bahwasanya segala musibah yang menimpa kita akan menghapus dosa-dosa kita. Dengan syarat ikhwan, kita bersabar. Karena kata para ulama, musibah yang menimpa kita ini tidak serta-merta akan mengangkat derajat kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Tidak serta-merta. Akan bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kalau kita bersabar. Kalau kita bersabar. Ya. Suatu hari Nabi SAW melihat seorang wanita, seorang ibu anaknya meninggal dunia. Maka ibu ini pergi ke kuburan menangis-nangis. Maka Nabi datangi ibu tersebut. Nabi bernahi mungkar. Tidak boleh meratapi seperti itu di kuburan. Maka Nabi mengatakan, Ya hadha isbiri wahtasibi. Wahai fulana, bersabarlah. Dan haraplah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita ini tidak lihat Nabi, maka dia marah. Dia mengatakan, ilaika anni, pergi engkau. Innaka lam tusab bi musibati. Kau tidak pernah mengalami apa yang aku alami. Padahal Nabi anaknya semua meninggal, bukan cuma dia. Nabi ulangi lagi. Nabi tidak emosi. Emang kamu aja yang anakmu meninggal? Saya juga anak saya meninggal. 5-5-nya, 6-nya semua meninggal. Tidak, Nabi diam aja. Nabi mengatakan, Ya hadha isbiri wahtasibi. Wahai fulana, bersabarlah. Haraplah pahala dari Allah. Dia mengulangi lagi. Ilaika anni, pergi engkau. Waktu dia lihat ternyata Rasulullah SAW. Maka dia minta uzur. Maaf ya Rasulullah, saya tidak tahu. Kata Rasulullah SAW, Innama sabru inda sodamatil ula. Kesabaran yang sungguhnya tatkala pertama kali terkena musibah. Itu bukti seorang beriman kepada Allah. Makanya kalau kita pertama kali terkena musibah langsung bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati hadha. Wa khlufni khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini. Gantilah aku yang lebih baik. Begitu kita kena musibah apa saja? Langsung ucapan pertama, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Jangan, kalau kita saja milik Allah, apalagi harta kita, apalagi mobil kita, apalagi rumah kita, apalagi anak kita, apalagi istri kita. Kita saja milik Allah. Semuanya milik Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Kalau Allah mau ngambil titipannya, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya, ya, kalau kita pertama kali terkena musibah, jangan lupa langsung bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berilah aku ganjaran dengan musibahku ini. Ini yang pertama, segala musibah menghilangkan dosa-dosa. Yang kedua, yang berikutnya, musibah itu mengangkat derajat. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Bisa jadi Allah ingin memasukkan, Allah cinta kepada hambanya ini. Allah ingin masukkan dia ke dalam surga yang tinggi, tetapi amalan dia tidak cukup untuk mendongkraknya. Tidak cukup untuk menaikkannya ke surga yang tinggi tersebut. Amalan tidak cukup, salat malamnya tidak cukup, sedekahnya tidak cukup, baktinya sama orang tidak cukup. Allah ingin dia di surga yang lebih tinggi. Bagaimana cara Allah agar dia bisa masuk surga yang lebih tinggi? Allah kasih musibah. Supaya kualitas imannya lebih tinggi,
Supaya pahalanya lebih banyak. Maka tatkala dikasih musibah, kasih musibah, maka dia bisa naik ke surga yang lebih tinggi. Maka seorang husnudzon tatkala dikasih musibah. Ya kalau tidak mengangkat derajat bisa menghilangkan apa? Dosa-dosa.